wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Amelia dari kelas 03 PIEE 001 Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan bimbingan Ibu Chandra Abdillah, SPD, MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang model pembelajaran picture-in-picture. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran inti, marilah kita mengulas kembali pembelajaran sebelumnya, di mana pada pembelajaran sebelumnya kita membahas tentang model pembelajaran kooperatif. Apakah di sini ada yang masih ingat tentang model pembelajaran kooperatif? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama antar peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini apa ada yang tahu kenapa pada model pembelajaran ini sangat bagus? Baiklah, saya akan menjelaskan kenapa model pembelajaran kooperatif bagus dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif sangat bagus karena pada model pembelajaran ini komunikasi antar siswa secara informal membuat siswa lain yang menyimak ataupun mendengarnya dapat lebih mudah untuk memahami karena lebih cepat memahami materi yang sedang dibahas. Dan bagi siswa yang sulit untuk memahami ataupun agak terlambat dalam memahami pelajaran akan terbantu juga dari penjelasan temannya yang ia simak. Karena model pembelajaran ini, siswa juga akan terbiasa dengan mendengarkan pendapat orang lain. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik model pembelajaran kooperatif. Dalam setiap model pembelajaran tentunya memiliki ciri khas khusus ataupun karakteristik khusus masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik model pembelajaran kooperatif. Yang pertama adalah siswa belajar dalam berkelompok. Nah, yang kedua adalah siswa memiliki rasa saling berketergantungan. Yang ketiga adalah siswa memiliki rasa bertanggung jawab terhadap tugasnya. Yang keempat adalah siswa diajarkan untuk berinteraksi dalam berkelompok. Setelah selesai mengulas kembali materi sebelumnya yaitu model pembelajaran kooperatif, sekarang kita akan masuk ke dalam materi inti. Model pembelajaran kooperatif banyak sekali jenis-jenisnya. Salah satunya yaitu adalah model pembelajaran yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Baiklah, tujuan dari pertemuan kali ini adalah diharapkan agar siswa dapat menjelaskan pengertian dari model pembelajaran picture-in-picture, memahami karakteristik, langkah-langkah, kekurangan, serta kelebihan dalam model pembelajaran ini. Yang ketiga adalah mengetahui manfaat dan tujuan dari model pembelajaran picture-in-picture. Baiklah, materi yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran picture-in-picture. Model pembelajaran picture-in-picture merupakan model pembelajaran yang menggunakan gambar dan dipasangkan menjadi urutan yang logis. Menurut Dalam Huda 2014, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan gambar serta produk visual lain yang dijadikan sebagai media pembelajarannya. Artinya, pembelajaran akan terbantu oleh adanya media gambar yang memberikan konteks lebih pada pembelajaran. Model pembelajaran ini mengharuskan siswa untuk menyusun gambar-gambar yang telah diacak, kemudian menyusun kembali susunan berdasarkan urutan-urutan yang logis. Dapat disimpulkan, model pembelajaran ini merupakan model yang menggunakan beberapa gambar menjadi media yang menarik dan memberikan konteks tambahan dalam suatu materi. Materi selanjutnya adalah karakteristik dari model pembelajaran picture-in-picture. Model pembelajaran picture-in-picture merupakan salah satu model yang spesifik menggunakan beberapa langkah khusus.
Jadi, model pembelajaran ini banyak sekali karakteristik yang menyelimutinya. Model pembelajaran picture-in-picture memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, aktif. Yang kedua, inovatif. Yang ketiga, kreatif. Yang keempat adalah menyenangkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari 4 karakteristik model pembelajaran picture-in-picture. Karakteristik yang pertama adalah aktif. Model pembelajaran ini membuat siswa akan menjadi lebih aktif karena pendidik menggunakan media atau gambar-gambar yang tersusun dengan acak, sehingga meningkatkan rasa keingintahuan atau rasa penasarannya siswa menjadi lebih besar untuk mengungkapnya atau menyusun kembali gambar-gambar yang tersusun dengan acak menjadi urutan-urutan yang logis. Model pembelajaran ini juga membuat siswa aktif karena siswa berikut serta dalam menyusun gambar-gambar tersebut. Karakteristik yang kedua adalah inovatif. Ketika mengimplementasikan model pembelajaran picture-in-picture, baik pengajar ataupun peserta didik akan menjadi lebih inovatif. Hal ini dikarenakan model pembelajaran ini membutuhkan daya cipta yang lebih tinggi di antara kedua belah pihak. Di satu pihak, yaitu guru, harus menyiapkan dan menyajikan gambar yang berhubungan namun tersusun secara acak untuk dapat memancing daya kreasi siswa. Dan di sisi lain, yaitu pada sisi siswa harus menebak urutan gambar-gambar yang telah tersusun acak menjadi urutan-urutan yang logis. Karakteristik yang ketiga adalah kreatif. Secara otomatis, model pembelajaran picture-in-picture akan membuat guru ataupun siswa akan lebih kreatif. Tentunya, mengajar harus menyiapkan atau bahkan mungkin menambahkan suatu gambar berseri yang berhubungan satu sama lain. Sementara itu, karena susunan gambar acak yang disajikan dalam model ini, maka siswa akan terpancing daya kreasinya dan imajinasinya yang berujung memotivasi siswa kreatif dari para peserta didik. Karakteristik yang keempat adalah menyenangkan. Bahkan, saking menyenangkannya, mungkin terdapat beberapa pengajar yang ketakutan untuk mendapatkan kegaduhan di kelasnya, sehingga ia tidak dapat menguasai kelas. Namun dampak positifnya adalah pembelajaran jauh menjadi lebih menyenangkan bagi peserta didik. Gambar adalah media yang kuat, efektif untuk menarik perhatian siswa. Ditambah lagi, dengan permainan menyusun deretan logis dari susunan gambar acak yang disediakan dalam model pembelajaran picture-in-picture. Materi yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Dalam setiap proses pembelajaran tentunya memiliki manfaat dan tujuan, yang akan saya jelaskan pada berikut ini. Manfaat dalam proses pembelajaran ini yaitu yang pertama, memudahkan untuk berkomunikasi antar siswa dengan guru. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Dan tujuannya yaitu yang pertama, membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, membuat siswa lebih aktif karena menyusun setiap gambarnya. Yang ketiga, mengasah pola pikir siswa untuk berpikir tentang alasan apa yang harus dia lakukan. Materi selanjutnya adalah prinsip dasar dalam model pembelajaran picture-in-picture adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai anggota kelompok, siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Yang kedua, setiap anggota kelompok atau siswa harus mengetahui, bahkan semua anggota kelompok harus mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, setiap anggota kelompok atau siswa harus membagi tugas dan bertanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya masing-masing. Yang keempat adalah setiap anggota kelompok atau siswa akan diproses evaluasinya. Yang kelima adalah
Setiap anggota kelompok atau siswa mengembangkan kepemimpinannya dan menumbuhkan keterampilan untuk belajar bersama dalam proses belajar. Yang keenam adalah setiap anggota kelompok ataupun siswa akan diminta pertanggungjawabannya secara individual materi yang ditanganinya dalam kelompok. Sebelum menerapkan model pembelajaran picture-in-picture, kita harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan dalam model pembelajaran ini. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan model pembelajaran picture-in-picture ini menurut Istarani 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Jadi, maksud di langkah ini adalah guru diharapkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kompetensi dasar mata pelajaran yang bersangkutan. Dengan demikian, maka siswa dapat mengukur sejauh mana yang harus dikuasainya. Samping itu, guru juga harus menyampaikan indikator-indikator ketercapaian kompetensi dasar, sehingga sampai mana KKM yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua adalah memberikan tahap pengantar sebelum kegiatan. Maksudnya adalah materi penyajian sebagai pengantar suatu yang sangat penting. Dari sini, guru memberikan momentum permulaan pembelajaran. Kesuksesan dalam proses pembelajaran dapat dimulai dari sini, karena guru dapat memberikan motivasi yang menarik perhatian siswa yang selama ini belum siap. Dengan motivasi dan teknik yang baik dalam pemberian materi akan menarik minat siswa untuk belajar lebih jauh. Yang ketiga adalah guru menyediakan gambar-gambar yang akan digunakan atau bahan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Maksudnya adalah dalam proses penyajian materi, guru mengajar dan mengikut sertakan atau melibatkan siswa agar terlibat aktif dalam proses pembelajaran ini. Dengan mengamati setiap gambar yang disediakan oleh guru atau temannya, dengan gambar kita juga akan menghemat tenaga. Kita dan siswa akan lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai guru dapat memodifikasi gambar atau mengganti gambar dengan video atau demonstrasi yang kegiatannya tertentu. Yang keempat adalah menunjuk siswa secara bergilir untuk mengurutkan atau memasangkan gambar-gambar yang ada. Maksud dari langkah ini adalah guru harus dapat memberikan inovasi karena menunjuk secara langsung terkadang kurang efektif dan siswa akan merasa terhukum. Salah satu caranya adalah dengan undian, sehingga siswa akan merasa memang harus menjalankan tugas yang harus diberikan. Gambar-gambar yang sudah ada diminta oleh siswa untuk diurutkan, dibuat, dan dimodifikasi. Yang kelima adalah guru memberikan pertanyaan mengenai alasan apa yang menentukan urutan gambar tersebut. Maksudnya yaitu, jadi setelah siswa mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis, guru harus menanyakan kenapa gambar itu diurutkan menjadi urutan ke-1 atau kedua ataupun ketiga. Setelah itu, tentukan KD dengan indikator yang akan dicapai. Ajaklah sebanyak-banyaknya siswa untuk membantu sehingga proses diskusi dalam KBM semakin menarik. Yang keenam adalah dari alasan tersebut, guru harus mengembangkan materi yang akan diajarkan. Mengenai konsep materi yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai, dalam proses pembelajaran dan pembacaan gambar ini, guru harus memberikan penekanan-penekanan pada hal yang ingin dicapai dengan meminta siswa lain untuk mengulang, menulis, atau bentuk lain dengan tujuan siswa bahwa mengetahui hal tersebut penting dalam pemasaran kompetensi dasar dan indikator yang telah ditetapkan. Pastikan bahwa siswa telah menguasai indikator yang telah ditetapkan. Yang ketujuh adalah guru menyampaikan kesimpulan.
Di akhir pembelajaran, guru bersama siswa mengambil kesimpulan sebagai penguatan materi pembelajaran. Materi selanjutnya adalah kelebihan model pembelajaran Pictory&Pictor. Yang pertama, materi yang diajarkan akan lebih terarah karena pada awal pembelajaran, guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai dan materi secara singkat terlebih dahulu. Yang kedua, siswa lebih cepat menangkap materi karena guru menunjukkan gambar-gambar mengenai materi yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan daya pikir, daya nalar siswa karena guru meminta siswa untuk menganalisis gambar yang ada. Yang keempat, dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sebab guru menanyakan alasan siswa kenapa mengurutkan gambar tersebut. Yang kelima, pembelajaran lebih berkesan sebab dapat mengamati langsung gambar yang telah dipersiapkan oleh guru. Di samping ada kelebihan, maka ada juga kekurangan. Maka kekurangan dalam model pembelajaran ini yaitu yang pertama, sulit menemukan gambar-gambar yang bagus dan berkualitas serta sesuai dengan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah sulit menemukan gambar-gambar yang sesuai dengan daya nalar atau kompetensi siswa yang dimiliki. Yang ketiga adalah baik guru ataupun siswa kurang terbiasa dalam menggunakan gambar-gambar sebagai bahan utama dalam pembahasan suatu materi pembelajaran ini. Yang keempat adalah tidak tersedianya dana khusus untuk menemukan atau menggambarkan gambar-gambar yang diinginkan. Baiklah, selesai sudah saya menjelaskan materi model pembelajaran Pictory&Pictor. Untuk memeriksa kepemahaman kita semua, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Jika teman-teman sudah menjawab pertanyaan tersebut, selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk menyimpulkan materi pembelajaran ini. Kesimpulannya yaitu, model pembelajaran ini merupakan model pembelajaran yang akan terbantu dengan adanya media gambar. Media gambar di sini akan disusun acak oleh guru, kemudian disusun secara logis oleh siswa untuk membentuk urutan-urutan yang logis dengan memberikan alasan kenapa gambar itu disusun. Jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya mohon maaf atas semua kesalahan saya dalam video ini. Baiklah, saya Putri Amelia Muhammad Toat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.